sampling dengan tabel acak, di mana sampel tersebut harus bersifat homogen. Nah, ini untuk alat pengambilan contoh cairannya. Ini bisa pakai tabung silinder yang bertutup. Ya, ini juga sama, atau juga bisa ini kayak selang gitu ya, selang yang panjang gitu, atau tombak. Nah, untuk pengambilan contoh cairan, ini ada pengambilan contoh dari tangki. Kalau misalkan dari tangki ini ada beberapa jenisnya. Misalkan yang pertama ini adalah tangki berbentuk silinder yang vertikal. Nah, kalau misalkan bentuknya vertikal, silinder yang vertikal, itu contohnya bisa diambil tiap jarak 30 cm dari dasar sampai ke permukaan cairan. Jadi misalnya tinggi cairannya 1 meter gitu. Berarti 30 cm, di titik 30 cm, 60 cm sampai 90 cm itu ya, itu kalian ambil sampelnya. Di mana volume tiap pengambilan itu harus sama. Jadi di 30 cm misalnya kalian ambilnya 1 liter, maka di volume di titik yang 60 cm juga 1 liter, di titik yang 90 cm juga 1 liter. Nah, nanti dari masing-masing titik tersebut disatukan di dalam satu wadah sehingga dia menjadi satu contoh aja tuh ya. Nah, tadi kalau misalkan silinder vertikal, kalau misalkan tangki yang berisi sampel yang homogen, kalau misalkan kita sudah tahu nih si sampelnya itu homogen, maka bisa diambil dari 5 tempat ketinggian. Jadi satu kali pada jarak 1/10 dari tinggi cairan, jadi tinggi cairannya berapa, maka 1/10-nya dari tinggi cairan, kemudian 3 kali dari pertengahan tinggi cairan, jadi di titik tengahnya 3 kali pengambilan, kemudian 1 kali dari 9/10 tinggi cairan dari dasar, berarti yang titik atasnya yang 9/10-nya itu berarti 1 kali pengambilan aja. Kemudian dari kelima titik tersebut sama ya, diambil volumenya masing-masing dengan dengan jumlah yang sama, kemudian dicampurkan menjadi satu contoh, satu kesatuan contohnya aja. Terus ada juga tangki mobil atau tangki silinder horizontal. Nah, kalau misalkan ini beberapa contoh diambil dengan perbandingan volume tertentu seperti pada tabel, nanti dikasih tabelnya ya. Nah, ini tadi ya titik sampling untuk silinder yang vertikal. Misalkan ini dari bawah 10% dari bawah, kemudian dari tengahnya 50%, kemudian ini 90%, sampai kayak yang tadi ya, 1/10 dari tinggi cairannya berapa, terus setengahnya dari tinggi cairannya sama 9/10 dari tinggi cairannya. Nah, ini tabel 1. Nanti ketika praktek kalian pakainya tabel yang ini ya. Jadi bukan hanya 30 cm dari dasar, tapi kalian hitung menggunakan tabel untuk titik pengambilan sampel cairan ini. Nah, caranya gimana? Misalnya nih, kita punya tinggi cairannya 70 cm gitu ya, atau 73 cm. 73 cm, kemudian tinggi si tangkinya itu 1 meter atau 100 cm gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu nih persentasenya berapa. Berarti 73 cm tadi itu tinggi cairannya dibagi 100 dikali 100%, dapat 73%. 73% kita bulatkan nih sehingga dapat yang 70%. Nah, dari 70% kita pindah nih ke tabel selanjutnya, ke kolom selanjutnya. Nah, di kolom ini untuk menentukan titik samplingnya ya. Nih, untuk menghitung nih titik-titik ininya tuh ada di mana. Pakai kolom yang kedua ini ya. Nah, dari atas 65 ini artinya apa? 65% dari tinggi tangki terhadap tinggi tangki. Ya, jadi 65/100 kali tinggi tangkinya. Tinggi tangkinya tadi berapa? 1 meter, 100 cm ya. Berarti 65/100 dikali 100 cm. Kita dapat 65 cm. Maka kita tandai ini dari bawah ke atasnya di titik 65 cm ya. Kemudian yang 40% dari 100 berarti 40.
tetap 40, berarti 40 cm nih titik tengahnya. Berarti yang atas ini tadi 60 di titik 60 cm, kemudian yang tengahnya 40 cm, yang bawahnya 10 cm. Itu ya. Jadi nanti kalian tentuin nih titik-titiknya. 65, 40 dan juga 10 cm. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah menentukan titik samplingnya, kita hitung berapa volume yang harus kita ambil di tiap titik tersebut ya. Kalau misalkan yang tadi sebelum-sebelumnya itu dengan volume yang sama, kalau misalkan ini kita harus hitung nih berapa volumenya di setiap titik. Misalnya saya butuhnya berapa ya, 500 mili misalnya, 500 mili berarti 10% dari 500 mili berapa? Itu ya, misalkan 50 mili, berarti nanti dari titik atas ini tadi kalian ambil sampelnya sebanyak 50 mili. Tuh, kemudian titik tengahnya 80% dari 500 mili berapa? Ya, misalkan 400 ya. Berarti 400 mili. Berarti kalian ambil nih di titik tengahnya ini sebanyak 400 mili gitu. Titik bawahnya tadi sama 10% lagi. Ya, maka di titik tengahnya ini adalah 50 mili. Sehingga kalau misalnya di total 50 tambah 400 tambah 50 jadi 500 mili. Ya, volume yang diambil itu sesuai dengan permintaan. Jadi tetap dari 500 mili itu sesuai dengan permintaan atau sesuaikan dengan pengujian yang akan dilakukan. Butuh sampelnya berapa banyak gitu. Ya. Nah, tadi yang curah nih, sekarang yang terkemas. Gimana kalau misalkan kita punya sampel yang terkemas? Nah, kalau misalkan sampel yang terkemas, biasanya untuk drum yang kapasitasnya 20 sampai 200 liter. Ya. Kemudian disesuaikan nih dengan sifat bahannya. Kalau misalkan dia perlu untuk kan kita harus homogenkan terlebih dahulu ya. Homogenkannya bisa digoyang atau diaduk supaya si bahan tersebut menjadi homogen. Kemudian untuk pengambilannya bisa dilakukan dengan melihat tabel ya. Misalnya kita punya dari satu gudang, satu lotnya itu sampelnya kurang dari 4, misalnya kan cuma 3, maka sampel yang harus kita sampling itu semuanya. Ya, jadi 3-3-nya harus kita sampling. Itu kita ambil si contohnya. Nah, tapi kalau misalkan total si drumnya antara 4 sampai 100, misalnya 50, berarti 20%-nya aja, 20% dari 50 berapa. Kalau misalkan kita cuma punya 5 misalnya, 20%-nya dari 5 berapa? Nah, itu kan kurang dari 4. Nah, tapi kita harus ambil minimum 4. Jadi kalau misalkan kita punya 5 drum doang, itu harus kita ambil 4 minimalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya sampelnya lebih dari 100, kalau misalnya lebih dari 100 berarti 10% dari jumlah drum, di mana dia minimumnya itu adalah 20. Jadi kalau misalkan kita punyanya 150 drum, berarti kan diambilnya 15 doang. Nah, itu kita tetap harus ambil sebanyak 20 minimumnya gitu ya. Kemudian, cara pengambilan sampelnya bisa dilakukan dengan tabel acak. Ini tabel acak ya. Jadi untuk tabel acak mungkin akan lebih dijelaskan ketika nanti padatan terkemas ya. Untuk cairan ketika prakteknya kita nggak pakai, tapi kalian tetap harus tahu cara pembacaannya seperti apa. Nah, terus ada ini tanding yang berbentuk curah. Tadi kan cara pengambilannya ya. Nah, kalau misalkan dari pengambilan yang tadi itu harus dicampur, diaduk atau dikocok hingga serba sama. Serba sama tuh maksudnya homogen. Jadi sampel yang udah tadi kita ambil, kita aduk, kita campur ya sehingga dia homogen. Kemudian diambil sejumlah yang perlu untuk pemeriksaan. Misalkan tadi kita ngambilnya 500 mili nih, tapi kita misalkan untuk dicek di lab gitu cuman butuh
100 mili, berarti kita ambilnya 100 mili aja untuk sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, yang maksudnya tuh bersumbat rapat tuh tertutup rapat, bersih dan kering, kemudian dibuat dari bahan yang tidak mempengaruhi contoh secara kimiawi. Jadi peralatan atau wadah yang kita gunakan itu nggak boleh mempengaruhi sifat ataupun bentuk si sampelnya atau merubah struktur kimia dari si sampelnya itu ya. Jadi terus udah gitu kalau misalnya udah dimasukin ke dalam wadahnya diberi label, di mana labelnya itu ada tanggal dan waktu pengambilan contoh, ya tanggalnya berapa, waktunya kapan gitu. Kemudian nama petugas dan badan yang menugaskannya. Misalnya mau petugasnya apa, badannya dari mana, misalkan dari Politeknik AK Bogor gitu. Kemudian ada merek atau cap bahan yang diambil, merek si bahannya apa nih, harus dicantumin juga. Terus dikasih simbol petunjuk atau identifikasi dan lain-lain. Jadi kalau misalkan dia bahannya mudah menguap gitu, harus diberi label atau simbol petunjuknya, apakah dia bahan mudah menguap atau apa gitu ya. Ya, itu ya aja untuk sampel cairan. Ada yang mau ditanyakan? Ini pada ada nggak sih sebenarnya? Halo, halo.